Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Jadi hari ini Ibu mau cerita sedikit mengenai orang-orang yang dipidanakan karena melanggar Undang-Undang ITE, yaitu penyalahgunaan sosial media. Jadi hari ini Ibu akan memberikan arahan mengenai cara bersosial media dengan baik. Oke, selanjutnya Ibu nanti akan memberikan contoh mengenai penyalahgunaan Undang-Undang ITE mengenai bersosial media dengan tidak bijak atau tidak baik. Baik, Bu. Nah, dari contoh-contoh pelanggaran tentang ITE yang Ibu paparkan tadi membawa dampak yang negatif bagi diri kita, yaitu antara lain menurunkan sifat bergaul atau menjadikan kita sebagai seseorang yang senang terhadap diri sendiri, yaitu tidak mau bergaul dengan orang luar atau kita menjadi introvert. Yang kedua yaitu menghabiskan waktu secara sia-sia, yaitu kita selalu menghabiskan waktu kita untuk bermain HP, bersosial media, tanpa keluar-keluar, tanpa melakukan aktivitas apapun yang bermanfaat. Oke, selanjutnya yaitu mudah terpengaruh informasi hoax atau palsu, yaitu dalam media sosial itu tidak luput dari hoax atau berita palsu atau berita yang enggak valid. Jadi kalau kita keseringan main HP atau main sosial media tanpa melihat berita-berita yang benar atau yang valid, maka kita akan terpengaruh dalam berita hoax itu dan menjadikan diri kita membenci atau menjadikan kita agresif terhadap sesuatu yang dikatakan di situ. Selanjutnya yaitu menjadikan kita malas. Jadi bermain sosial media berlebihan itu membuat kita malas untuk melakukan sesuatu karena kita udah asik pada media sosial itu sendiri. Jadi kita melupakan duniawi dan lebih memilih media. Jadi dampaknya buruk juga ya Bu untuk kita. Gimana sih caranya kita bisa bijak dalam bersosial media, Bu? Oke, jadi ini Ibu punya tips-tips bijak dalam bersosial media ya. Tolong disimak baik-baik ya. Tips-tips bijak dalam sosial media yaitu 1. Tidak membagikan informasi pribadi. Jadi di dalam kegiatan bersosial media kita tidak boleh membagikan kegiatan pribadi atau informasi pribadi kita secara terang-terangan di sosial media karena bisa menjadikan tindakan kriminal orang lain untuk meretas atau berperilaku jahat kepada diri kita. Yang kedua, pilih-pilih teman. Jadi kita dalam berteman itu harus bijak dalam memilih karena jika kita salah teman, maka kehidupan kita juga akan berantakan. Yang ketiga yaitu hindari akun-akun negatif, yaitu akun-akun yang berbagi informasi yang negatif, hoax atau provokatif, ujaran kebencian. Nah, itu sebisa mungkin dihindari. Atau jika perlu malah diblokir atau dilaporkan karena memang akun-akun tersebut membuat diri kita itu menjadi orang yang agresif terhadap suatu berita dan menjadikan kita mudah untuk membenci sesuatu yang disebarkan oleh akun tersebut. Yang keempat yaitu periksa kembali konten sebelum kita mau membagikan atau men-share. Biasanya kan ada pesan-pesan dari WA
Nah, itu kadang kan isinya banyak yang hoax. Nah, kita cari kebenarannya dulu, maka kita bisa searching di berita atau kita nonton televisi. Oh, jika itu memang benar atau memang valid, maka kita boleh share-nya. Tetapi jika konten tersebut adalah hoax atau palsu, maka lebih baik kita hapus atau bahkan kita tidak usah mengikuti berita-berita tersebut karena bisa membuat diri kita celaka sendiri. Yang kelima yaitu bangunlah jaringan yang positif, yaitu manfaatkan sosial media untuk membangun jaringan, baik itu dalam pekerjaan, bisnis, persahabatan, atau sesuatu yang positif bagi orang lain. Nah, salah satunya yaitu dengan membangun jaringan melalui followersmu. Jika followersmu banyak, maka kamu dapat berbagi sesuatu yang menyenangkan atau yang baik terhadap followersmu. Yang terakhir yaitu cantumkan sumber konten, yaitu jangan lupa untuk menyantumkan sumber atas konten yang kamu bagikan apabila itu memang membagikan hasil karya orang lain, agar kamu tidak dituduh plagiat atau mencuri konten orang lain. Selain itu juga itu bermanfaat untuk dirimu sendiri. Apabila konten tersebut ternyata hoax atau palsu, maka setelah kamu cantumkan ada sumbernya, maka kamu tidak termasuk dalam pembuat konten tersebut. Nah, itu adalah beberapa pasal-pasal mengenai ITE yang diterapkan di Indonesia untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan dalam bersosial media. Dan kita dalam bersosial media itu harus sangat-sangat hati-hati. Karena apa? Karena itu bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus sangat-sangat bijak dalam menggunakan sosial media. Jika kita tidak bisa bijak dalam bersosial media, maka tidak usah memakai sosial media. Karena itu sangat berbahaya. Tindakannya bisa sangat kejam dan hukumannya bisa dipidana. Nah, tadi Ibu sudah memberikan beberapa contoh penyalahgunaan sosial media yang dilakukan di WhatsApp, di Instagram, di YouTube, di Facebook, dan lain-lain. Dari semua kegiatan penyalahgunaan sosial media tersebut, ada yang dipidanakan, bahkan sampai dihukum. Karena tindakannya itu sudah melampaui batas wajar. Seperti yang ngeprank sampah tadi, itu kan tidak etis untuk ditayangkan, bahkan itu tidak sopan terhadap orang. Selanjutnya juga ada yang coret-coretan. Nah, itu coret-coretan masa corona itu sangat-sangat enggak wajar dan sangat disayangkan. Selain itu juga tadi ada beberapa berita mengenai hoax kan. Hoax itu adalah racun bagi pikiran kita. Jadi kalau ada hoax, lebih baik kita hapus, kita blokir, kita pokoknya nggak usah membaca atau menelan informasi mengenai hoax. Lebih baik kita searching dengan benar, atau kita bisa melihat dari televisi, karena yang ditayangkan di televisi itu malah lebih benar daripada berita-berita yang ada di internet. Karena yang ada di internet itu biasanya ujaran kebencian atau memang
sengaja membuat hoax supaya banyak yang geger gitu, banyak yang anarkis pokoknya. Baiklah anak-anak, kalau begitu apa yang bisa kita ambil dari bimbingan kali ini? Jadi manfaat bimbingan kali ini itu kita bisa bijak dalam bersosial media. Selain itu kita juga bisa menyaring informasi yang diberikan dan tidak menelan mentah-mentah hoax. Selain itu juga kita dapat mengetahui apa saja yang akan didapat ketika kita menyalahgunakan sosial media. Baiklah, bagus jawaban dari Mbak Kia. Ibu simpulkan ya. Jadi dalam bersosial media itu kita harus menggunakannya dengan bijak. Jadi kita tidak boleh menyalahgunakan media sosial seenaknya, karena itu bisa mengakibatkan buruk kepada diri kita, bahkan bisa dipidanakan atau kena denda atau kena sanksi, bahkan kita bisa dijauhi oleh masyarakat, atau juga bahkan kita bisa mendapatkan ancaman dari luar karena kita menggunakan media sosial asal-asalan. Misalnya kita menghina ras, suku, atau sesuatu yang menyinggung mereka. Selain itu juga pada hari ini kita bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan sosial media dengan bijak atau dengan benar. Selain itu kita dapat melihat contoh-contoh kasus masalah yang dipidanakan karena bersosial media yang tidak baik. Selanjutnya kita dapat mengetahui undang-undang mengenai sosial media. Undang-undang ini tentang tidak boleh adanya perjudian online, tidak boleh ada ujaran kebencian, dan lain-lain. Selain itu juga kita bisa bercermin pada kasus-kasus yang telah ada, yaitu seperti mencoret-coret di seragam karena kelulusan atau karena kebencian. Selain itu juga melakukan prank-prank yang gak manusiawi, bahkan prank ada yang bisa bikin celaka, bahkan kematian. Banyak di YouTube prank-prank yang berujung kematian, itu banyak banget. Itu adalah salah satu contoh penyalahgunaan sosial media maksud saya. Selain itu juga tadi udah ibu kasih tahu kan, ada yang ngeprank waria atau apa itu, dikasih makanan tapi isinya sampah. Itu kan sangat-sangat merugikan, bahkan tidak sopan. Selain itu juga banyak ujaran-ujaran kebencian seperti kasus baru-baru ini, yaitu mengenai Rimar Martin, ya kan, artis TikTok dari Thailand. Itu kan akunnya, sosial medianya di-report oleh orang Indonesia karena orang Indonesia beranggapan bahwa hubungan mereka atau pacar mereka itu menyukai Rimar, padahal Rimar itu adalah artis Instagram yang nggak dikenal gitu. Maksudnya yang cowoknya itu nggak kenal, tapi para cewek-ceweknya itu mereport akun Rimar. Akhirnya akun-akun Rimar itu hilang. Nah, itulah beberapa kasus penyalahgunaan media yang meresahkan orang lain. Jadi, ibu berpesan kepada kalian semua untuk bersosial media dengan bijak, benar, dan baik. Jangan kalian memberikan ujaran kebencian, dan jangan kalian spam akun yang kalian gak sukai, dan jangan sampai kalian membuat konten-konten atau melakukan cyberbullying kepada orang lain. Baik Bu, terima kasih atas informasi dan materinya. Materi kali ini sangat bagus.
dan menyenangkan bagi kita pelajari, karena dengan adanya materi ini kita bisa menjaga diri kita untuk tidak melakukan kesalahan dalam bersosial media.